Peranan kimia dalam kehidupan manusia. Sifat-sifat fisik molekul obat. Keadaan fisik. Molekul-molekul obat berada dalam berbagai keadaan, yakni padat, amor, kristal, tidak berat, padat kristal, padat cair atau gas. Kemudian titik lebur dan titik didih. Titik lebur melting point adalah suhu di mana suatu padatan menjadi suatu cairan, dan titik didih adalah boiling point adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan atmosfer. Sifat-sifat fisik molekul obat. Titik lebur digunakan untuk mencirikan senyawa organik dan untuk memastikan kemurniannya. Sebagai banyak pengmotor, maka titik lebur senyawa akan semakin rendah. Titik lebur akan meningkat jika berat molekul meningkat, sedangkan titik didih akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran molekul. Polaritas dan kelarutan. Kelarutan merupakan banyak solut yang dapat dilarutkan pada pelarut tertentu pada kondisi tertentu. Senyawa terlarut disebut dengan solut, dan cairan yang melarutkan disebut dengan pelarut solvent, yang secara bersama-sama membentuk suatu larutan. Sifat-sifat fisik molekul obat. Sifat asam basa dan pH. Spesies yang kekurangan elektron yang menerima suatu pasangan elektron disebut asam, dan spesies yang memberikan elektron disebut dengan basa. Teori asam basa terdiri dari 1. Teori asam basa Arrhenius, 2. Teori asam basa Bronsted-Lowry, dan 3. Teori asam basa Lewis. Teori asam basa Arrhenius. Asam senyawa yang mengandung hidrogen dan bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidrogen atau H+. Contoh HCI yaitu H+ plus Ci-. Lain bahasa, senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidroksida atau OH-. Misalnya NaOH menjadi Na plus OH-. Kelemahan hanya terbatas pada pelarut air. Teori asam basa Arrhenius. Asam senyawa yang mengandung hidrogen dan bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidrogen. Ciri-cirinya mengandung H+, berasa asam, berasa masam, dan pH kurang dari 7. Basa senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidroksida. Ciri-cirinya mengandung OH-, berasa pahit, pH lebih dari 7. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam memberikan proton H+ atau donor proton, dan basa sebagai penerima proton H+, akseptor proton. Contohnya H2SO4 plus H2O menjadi H3O plus HSO4-. H2SO4 itu sama dengan asam. H2O itu sebagai basanya. Menjadi H3O itu menjadi basa konjungsi plus HSO4- menjadi asam konjugasi. Teori asam basa Lewis. Asam yaitu zat yang dapat menerima pasangan elektron. Terus kalau basa itu zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Contohnya kayak NH3+ itu bisa menjadi NH3+ plus H itu bisa menjadi NH4+. Karena si
si elektron yang H tadi itu bisa diberikan, bisa ditambah jadi H4 plus, bisa disatukan, bisa menerima elektron yang lain. Terus teori asam basa Lewis. Asam itu zat yang dapat menerima pasangan elektron. Basa zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Contohnya H plus plus OH min itu bisa jadi H2O. Ukuran derajat keasaman pH dan derajat kebasaan pOH. Yang pertama, pH sama dengan yang rumus pH sama dengan min log H plus. Jika H plus sama dengan 10 min N, maka pH sama dengan N. Jika H plus sama dengan A kali 10 min N, maka pH sama dengan N log A. N min log A. Semakin tinggi tingkat keasaman, semakin tinggi nilai H plus, dan semakin rendah pH. Penurunan satu satuan pH berarti keasaman larut meningkat 10 kali lipat. Sedangkan pOH yang rumusnya pOH sama dengan min log OH min. Jika OH min sama dengan 10 min N, maka pOH sama dengan N. Jika OH min sama dengan A kali X 10 min N, maka pOH sama dengan N min log A. Semakin tinggi tingkat kebasaan, semakin tinggi nilai OH min dan semakin rendah pOH. Penurunan satu satuan pOH berarti kebasaan larutan meningkat 10 kali lipat. Tetapan kesetimbangan air. Reaksi keseimbangan air. Reaksi keseimbangan air misalnya H2O L menjadi H plus Aki plus OH min Aki. Ini KC yang dengan Kc sama dengan H plus kali OH min sama dengan Kw. Nilai dari Kw adalah 10 pangkat min 14 pada suhu 25 Celcius. Pada air murni, H plus sama dengan OH min sama dengan 10 min 7 M, sehingga pH air murni sama dengan 7. Jika pada air ditambahkan asam H plus, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Nilai Kw tetap 10 pangkat min 14 dengan H plus lebih besar dari OH min. Jika pada air ditambahkan basa OH min, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Nilai Kw tetap 10 pangkat min 14 dengan H plus kurang dari OH min. Rumus PKW itu PKW sama dengan min log Kw. Bisa jadi pH atau maksudnya itu PKW sama dengan min log Kw atau pH plus pOH sama dengan PKW sama dengan 14. Terus penentuan H plus dan pH larutan asam. Dengan konsentrasi yang sama, H plus atau pH larutan asam belum tentu sama. Hal itu disebabkan setiap asam memiliki derajat ionisasi alfa yang berbeda. Seperti
Alfa sama dengan jumlah zat yang terionisasi. Alfa sama dengan jumlah zat yang terionisasi dibagi jumlah zat mula-mula. Itu rumus dari derajat ionisasi. Asam kuat teori sempurna alfa terion sempurna. Alfa sama dengan 1, contohnya HCl, HBr, HL, HNO3, H2SO4, HClO4. Reaksi ionisasi berjalan satu arah ke kanan. Reaksi irreversible. HCl aki jadi H plus aki plus Cl min aki. Asam lemah terion sebagai O kurang 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Contohnya CH3COOH, H3PO4, H2S dan lain-lain. Reaksi ionisasi berjalan bolak-balik. Reaksi reversible CH3COOH aki jadi H plus aki plus CH3COO min aki. Contoh dari yang di atas yang disebutkan tadi, pH larutan asam kuat itu rumusnya itu H plus sama dengan M kali valensi asam. Contohnya contoh pertama itu kayak misal HCl 0,1 M. Ini kan nomor 1. Cara penyelesaiannya kan rumusnya tadi H plus kali ini sama dengan M kali valensi asam, ya, sama dengan kan M nya itu sama dengan 0,1, valensinya itu 1 sama dengan 0,1 M. Jadi HCl sama dengan H plus Cl min. Berarti 0,1 M M 0,1 M. pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 0,1 sama dengan 1. Berarti pH sama dengan 1. Oh, udah. Udah lagi. Penentuan H plus dan pH larutan asam lemak. Rumusnya H plus sama dengan alfa kali M. Yang rumus kedua, alfa sama dengan akar Ka per M. Rumus ketiga, H plus sama dengan akar Ka kali M. Buat keterangannya itu alfa itu sama dengan derajat ionisasi, Ka itu tetapan asam, M itu molaritas. Contoh soalnya
Contoh soal penentuannya apa? Contoh soalnya, tentukan pH dan derajat ionisasi dari 100 ml larutan asam fosfat 3 kali 10 pangkat min 2 molaritas jika diketahui Ka asam fosfat sebesar 3 kali 10 min 6, maka H plus pakai rumus yang H plus sama dengan akar Ka kali M sama dengan akar 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 2. Ini dari mana dia dapat Ka? Kan udah diketahui kan tadi, yang diketahuinya itu Ka sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 dan M-nya itu 3 kali 10 pangkat min 2. Terus yang ditanyakannya itu anunya hapus ya, yang ditentukan itu pH-nya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 3 kali 3 kan 9. 10-nya tetap pangkatnya dijumlahin juga tapi nggak dikali, ditambah aja. Jadinya 8. Akar dari 9 kali 10 pangkat min 8 adalah kan 9. Akar dari 9 kan 3 kali 10, akar dari 8 kan 4. Nah, jadinya 3 kali 10 pangkat min 4 M. Terus lanjut cari pH-nya sama dengan min log H plus. Min log H plusnya kan yang ini, turunin 3 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4-nya itu kan tadi yang pas di rumus tadi itu yang log min itu yang 10 pangkat min n itu sama dengan n kan, berarti yang ini maksudnya. Jadinya maju jadi 4 kan min kali min 4 enggak, karena dia maju makanya dia plus, karena dia pindah jadi ke depan ya. Log ini kan 3 udah, jadinya pH sama dengan 4 min log 3. Terus lanjut cari alfanya. H plus sama dengan alfa kali M. H plusnya itu lagi yang tadi 3 kali 10 pangkat min 4 yang kita temuin yang pertama. 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan alfanya kan belum diketahui kan, M-nya yang di awal tadi yang 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan, kan ini sama-sama 3 kan, jadinya bisa dicoret, turun 10 pangkat min 4 sama dengan alfa kali 10 pangkat min 2. Alfa sama dengan kan 10 pangkat min 4, ini dipindah ruasin dia ke sini, yang 10 ini pindah ke sini jadi min 10. Ikutin itu aja. Nah, ini bukunya itu kamu jelasinnya kayak gimana? Itu dikurangkan min 4 Nggak bisa, soalnya sama-sama min. Pindah ruas. Makanya pindah ruas.
min 4 min 4 sama Ya, berarti kan ini min. Dia pindah ruas tapi cuma kayak pangkatnya aja. Soalnya kan itu cuma sama 10, jadinya ini kan min. Jadi dia pindah ruasnya itu 10 min 4, karena dia pindah ruas kan sama-sama 10, jadinya cuma pangkatnya aja. Jadinya plus 2 sama dengan alfa. Nah, 10 pangkat min 2 sama dengan alfa. Lanjut. Kan udah ketemu kan tadi yang 10 pangkat min 2 sama dengan alfa. 10 pangkat min 2 itu sama dengan 0,01 sama dengan alfa. Jadinya 0,01 sama dengan 1% alfa. Jawaban. Untuk penentuan OH min dan pH larutan basa yang tadi itu kan udah dibacain kan. Ini itu untuk penentuan OH min dan pH larutan basa kuat, yaitu OH min sama dengan M dikali valensi basa, sama kayak yang tadi. Ini sama ya kayak yang tadi itu. Terus penentuan OH min dan pH larutan basa lemak. Penentuan OH min dan pH larutan basa lemak. Asam lemak yang rumusnya H plus sama dengan alfa dikali M. Yang bisa juga alfa sama dengan akar Ka per M, atau H plus sama dengan akar Ka dikali M. Kalau basa lemah itu rumusnya OH min sama dengan alfa dikali M, atau alfa sama dengan akar Kb per M, dan OH min sama dengan akar Kb dikali M. Kb itu sama dengan tetapan ionisasi basa. Semakin kuat basa, semakin besar Kb-nya. Terus contoh soalnya itu sama ya caranya kayak yang tadi itu, sama kayak cara yang di atas tadi. Udah persis udah sama. Terus contoh yang kedua ini juga, ini tuh sama juga, tapi agak dijelasin dah sedikit Ya, yang ini. agak berbeda sedikit Ya, agak berbeda sedikit aja tapi. Misal contoh soalnya penentuan pH larutan. Berapa gram natrium hidroksida harus dilarutkan dalam 250 ml air supaya penghasilan larutan dengan pH 12 diketahui AR Na sama dengan 23, 0 sama dengan 16, H sama dengan 1. Oke. siapa teman ngomong Jadi ngantok yang ini tuh pH, POH, OH min, M, N, M. Yang pertama kan dicari PO. M sama dengan tadi kan yang ini kan yang diketahui kan POH-nya, terus empat belas dikurang pH sama dengan 14. Tadi kan pH-nya itu sama dengan 12 kan yang di soalnya itu. 12. POH sama dengan 2. Terus lanjut cari OH minnya sama dengan 10 min 2M sama dengan 10 min 2M itu sama dengan 0,01 M. Terus
OH min sama dengan M dikali terus kan OH minnya kan tadi udah ketemu kan 0,01 sama dengan M nya itu belum yang ditanya itu kan ini M nya terus valensi ya, itu sama dengan kan 1 yang ada di soal tadi berarti M sama dengan 0 ini tuh dipindah ruasin ya kayak 0,01 itu di apa sih ini kayak gini biar jelas 0,01 dipindah ke sini gitu jadinya pokoknya itu dikali gitu loh yang 1 kali 0,0 itu jadinya kan M gitu jadinya M sama dengan 0,01 M. Nah terus lanjut cari N nya sama dengan rumus N itu N sama dengan M valensi sama dengan M nya kan tadi 0,01 dikali 0,25 terus 0,01 dikali 0,25 itu sama dengan 0,0025 mol cari M N dikali MR sama dengan N nya kan udah ketemu tuh 0,0025 nah dikali sama yang diketahui yang apa sih namanya yang ini loh yang NaOH sama dengan MR sama dengan NaOH kan 23 nah plus 16 yang hanya kan juga ada 1 kan tadi plus 1 sama dengan 40 nah ini yang dimasukin jadi MR nya jadinya 40 sama dengan M sama dengan 0,1 gram